Oke, ini kan ada dua sebagai penyebab utama kenapa startup ya, termasuk yang sudah besar seperti di Indonesia, Ruang Guru, ini sebut merek akhirnya ya, Zenius gitu ya, mengecilkan operasionalnya dengan mengurangi karyawan, tidak hanya menstop rekrutmen, tapi bahkan mengurangi jumlah karyawan. Perusahaan tech besar seperti Anda sebutkan tadi, Google dan lain-lain juga melakukan hal yang sama. Soalnya dari mana sih asal-usulnya? Dari sekian banyak alasan ada dua. Yang pertama, startup itu dibangun dengan mindset harus membawa banyak users and subscribers dulu, gitu. Makanya kita sering dengar istilah bakar uang, bakar uang, bakar uang, ya. Marketplace terkenal banget tuh bakar uang, gitu. Nah, ketika dunia tidak resesi, uangnya banyak untuk dibakar, gitu. Nah, apa karena tadi saya di bagian lain saya cerita tentang resesi, pertumbuhan tuh negatif, uang tuh tambah sedikit, maka apa lagi yang mau dibakar? Tidak bisa. Untuk itu maka harus cut gitu, tidak bisa lagi membangun perusahaan atau usaha startup dengan konsep bakar uang. Maka apapun yang dibelanjakan harus memproduksi sesuatu, harus ada nilai uangnya, nilai monetize-nya gitu ya. Nah, yang kedua ini berkaitan langsung sama pebisnis biasa yang bukan startup, yang ada kaitan juga dengan kata-kata bakar uang. Kalau startup itu, bakar uangnya itu jelas dia konsepnya itu. Saya mau dapat sekian users, nggak apa-apa deh, nggak usah langganan dulu, tapi banyak nih di platform saya orang yang datang gitu ya. Sehingga nanti besok-besok saya kalau mau jualan lebih gampang. Yang repot kalau kita pengusaha tanpa sadar bakar uang. Apa maksudnya? Kita belanja marketing nggak jelas siapa yang mau dituju. Kita membuat produk nggak jelas siapa yang mau membeli. Itu bakar uang tanpa sengaja. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti kita harus ngapain? Konsep lean itu perlu sekali, konsep ramping gitu. Karena dengan kita merampingkan, maka kayak apa? Kita bisa lebih agile, lebih gesit bergerak gitu. Nah, untuk itu beban-beban yang nggak perlu di lembaga kita, di perusahaan kita, perlu kita buang gitu. Makanya kalau yang startup tadi atau yang big tech company gitu ya, orang-orang yang dirasa tidak terhubung langsung sama produktivitas dikeluarkan, ya, tidak mau lagi rekrut. Nah, kalau kita pengusaha tradisional, kita harus lihat lagi bagian mana dari kegiatan operasional kita yang mengeluarkan biaya yang nggak berhubungan langsung sama pemasukan perlu kita stop. Namun ada satu bagian yang perlu kita perhatikan, yaitu di bagian learning-nya gitu. Karena kalau yang learning-nya kita stop, nanti orang lain yang berkembang, memang saat itu kita aman, pas dunia membaik kita kalah berkompetisi karena kita nggak punya sesuatu yang kita bisa tawarkan ke market. Akhirnya kompetitor kita menang terus gitu ya. Jadi kalau saya sih yang tidak penting di-cut, tapi elemen learning karena kaitannya sama inovasi harus dijaga karena itu jadi sumber competitiveness kita.